Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya selalu baca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, saya khotbahkan berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahkan kelak sampai dengan Wahyu. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, saya yakin ini belum pernah ada pendeta di dunia yang khotbah demikian Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan lah. Ini mungkin yang pertama. Haleluya, haleluya. Nah, kita sudah selesai perjanjian lama. Injil juga sudah selesai. Kita sudah masuk surat-surat. Iya, surat Rasul Paulus. Dan ini adalah kitab yang ke-14 dari perjanjian baru. Dan itu adalah kitab 2 Tesalonika. Itulah sebabnya judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab 2 Tesalonika. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 2 Tesalonika. Nah, jemaat Tesalonika ini Bapak Ibu, mereka mengalami aniaya. Iya, mengalami aniaya ketika mereka hidup di dalam kekristenan, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi justru lewat aniaya inilah iman mereka semakin bertambah dan kasih mereka terhadap sesama semakin kuat. Luar biasa ya. Kadang-kadang bertolak belakang gitu. Iya, sama juga dengan seperti orang Kristen sekarang. Semakin ditindas, iya, semakin menyebar gitu. Iya kan? Tapi coba cara bandingkan dengan negara Amerika Eropa. Mereka nggak ada penindasan, justru gereja mati. Iya, gereja itu jadi tempat orang untuk ya foto-foto turis-turis gitu Bapak Ibu. Kasihan ya. Juga di Israel sama. Gereja besar, cakep-cakep gitu. Gak ada jemaatnya. Orang cuma foto-foto doang. Selfie-selfie, foto-foto. Iya Bapak Ibu. Tapi di Indonesia, luar biasa. Iya kan? Jadi kadang-kadang kondisi kekristenan itu demikian ya. Ketika dihambat justru merambat. Ketika ditekan justru melenting gitu. Iya ya. Kadang-kadang ya itulah kondisinya ya. Sama juga dengan awal-awal gereja itu banyak aniaya di Yerusalem. Tapi justru lewat aniaya tadi gereja semakin tersebar luas ke seluruh dunia. Kenapa? Karena orang Kristen yang teraniaya tadi melarikan diri. Dan ketika mereka melarikan diri, dimanapun mereka pergi, mereka menginjil. Jadi apa? Injil tersebar semakin luas. Kan? Kadang-kadang kondisinya ya kontradiksi, tapi jadi bagus gitu Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan ini, jemaat di Tesalonika Bapak Ibu. Mereka menghadapi banyak masalah. Ya Bapak Ibu, memang iya. Tetapi justru lihat masalah mereka lah iman mereka semakin bertambah. Ya, kadang-kadang juga kita demikian Bapak Ibu. Ketika kita tidak ada masalah, hidup kita kayaknya nggak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita banyak masalah, justru kita banyak berdoa, kita banyak berharap kepada Tuhan, dan disitulah iman kita semakin naik ya, semakin tinggi ya. Iya kan? Karena berharap kepada Tuhan. Itu kan berarti mengimani Tuhan kan? Iya kan? Nah itu dia. Jadi kadang-kadang kondisinya itu kayak kontradiksi gitu. Tapi ya jadi bagus gitu. Nah di sana juga ada tentang apa? Kabar-kabar tentang kedatangan Tuhan. Kadang-kadang itu banyak hoax gitu Bapak. Ya berita-berita palsu. Ya seperti juga di Indonesia kan kadang-kadang kan Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Ada di Bandung, ada di mana gitu ya. Di Amerika juga demikian. Iya, kayak David Kores gitu loh. Iya. Coba kita lihat ayat yang dulu deh. 2 Tes 2 ayat 1. Mantap sekarang Ratu Plaza ya. Saya ngelihat dari wah udah mantap. Siang nanti bisa shopping-shopping, bisa ngopi-ngopi di sebelah, tinggal sebelah. Ya asik, asik. 2 Tes 2 ayat 1. Iya. Jadi apapun kata orang dahulu Ratu Plaza, sekarang sudah berbeda. Amin. Ketika Tuhan ada, semua jadi berbeda. Karena itulah ayat itu benar. Ketika kita dalam Kristus, ketika Kristus ada,
hidup kita, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. 2 Tes 2 ayat 1 saya bacakan ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi ada berita-berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Dan nggak tahu gimana Alkitab berkata Tuhan Yesus segera datang. Bukan segera datang, tiba-tiba datangnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus digambarkan datang seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu datangnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi terjemahannya bukan segera datang ya, tapi tiba-tiba datangnya. Tapi walaupun tiba-tiba datangnya, kita tahu tanda-tandanya. Seperti ketika kita keluar melihat langit gelap, kita bisa menduga sebentar lagi hujan. Tapi persisnya hujan turun, itu kita tidak tahu. Apakah 10 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi, kita nggak tahu. Tapi kita tahu sebentar lagi hujan. Hal yang sama juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kita bisa tahu kapan Tuhan akan datang. Akan segera datang. Akan ya gitu Bapak Ibu, akan datang. Iya datangnya tiba-tiba, makanya kita tidak tahu. Datangnya juga seperti pencuri. Dan juga yang menariknya, kalau datangnya seperti pencuri, seperti juga pencuri karakternya mengambil benda yang kecil tapi berharga. Amin. Nggak mungkin membawa yang besar tapi nggak berharga kayak spring bed. Nggak mungkin pencuri mengambil spring bed. Iya, nggak mungkin bawa kulkas besar gitu ya. Yang dibawa apa? Uang, perhiasan, handphone kecil tapi berharga. Ya Bapak. Hal yang sama itu menjadi gambaran kita. Ketika Tuhan Yesus nanti datang, yang dibawa adalah kawanan kecil. Siapa kawanan kecil? Itulah kita orang Kristen. Cakep ya. Cakep ya. Jadi ilustrasi pencuri itu menarik sebenarnya. Jadi ada 2 aspek itu ya. Satu, kedatangannya tidak terduga. Yang kedua, yang dibawa adalah kawanan kecil. Tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Iya, itu. Jadi luar biasa tuh ya ilustrasinya datangnya seperti pencuri. Luar biasa. Nah, jadi itu Paulus mengingatkan juga pada 2 Tesalonika ini bahwa harus datang terlebih dahulu orang yang murtad, orang yang durhaka, orang yang binasa. Mereka akan meninggikan dirinya sebagai ilah dan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi selalu ada gitu ya Bapak Ibu, penyesatan. Tapi saudara jangan khawatir, selama kita selalu berfokus kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan disesatkan. Tapi ketika kita bicara tentang kehidupan sehari-hari, disitulah seringkali banyak penyesatan. Amin Bapak Ibu, itulah sebabnya orang Kristen jangan berfokus dengan kehidupan sehari-hari. Saudara nanti bisa disesatkan. Iya Bapak Ibu, iya. Kalau kita berfokus kepada Yesus, udah mantap itu. Demikian juga nanti ada yang menahan dia. Ya, menahan dia. Yang menahan dia itu sebenarnya orang Kristen. Kenapa orang Kristen yang menahan kedatangan antikris atau yang itu Bapak Ibu? Karena orang Kristen punya Roh Kudus. Selama ada kita Roh Kudus, penyesat itu tidak akan datang. Atau kuasa-kuasa gelap itu tidak datang. Kenapa? Di satu tempat tidak mungkin ada gelap dan terang bersama. Amin. Dan ketika terang ada, yang gelap itu akan pergi. Demikian juga tempat kita, rumah kita. Sebelumnya mungkin ada kuasa-kuasa gelap. Kantor kita ada kuasa gelap. Rapi saja. Kemuliaan Tuhan hadir dan kuasa gelap kita akan pergi. Pasti. Amin. Bapak Ibu. Ya, coba kita 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 8. Kita baca sekaligus. Kita gantian ya. Kita gantian 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 8. Kita baca bergantian. Nih saya baca dulu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4 Bapak Ibu. Iya. Iya. Saya loncat ayat 6 aja. Yuk.
putar lagi. Ya, oke, stop. Saya baca. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7 Bapak Ibu. Ya, ayat 8 ayat terakhir. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pada kedatangan Yesus yang kedua, dihancurkan, dimusnahkan, dibunuh pendurhaka itu. Amin Bapak Ibu. Jadi pendurhaka itu tidak muncul selama orang Kristen masih ada. Kenapa? Karena di dalam orang Kristen ada Roh Kudus. Amin. Jadi tetapi ketika nanti terjadi pengangkatan orang Kristen, Roh Kudus juga turut terangkat, barulah keluar si pendurhaka. Tetapi si pendurhaka ini akan dibunuh Tuhan ketika nanti Tuhan datang kedua kalinya, dan itulah bersama-sama dengan kita. Amin. Karena sebelumnya kita sudah naik dulu. Ada pernikahan anak domba di surga, nanti kita turun bersama-sama Tuhan Yesus. Dan di saat itulah juga orang Israel akan diselamatkan. Dan pada saat orang Israel diselamatkan, karena seluruh bangsa akan membinasakan, mengepung orang Israel. Pada saat itulah Tuhan Yesus datang menyelamatkan, dan pada saat itulah orang Israel berkata, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Pada saat itulah mereka melihat benar-benar Yesus adalah juru selamat bagi bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Selama ini mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu. Kenapa bangsa Israel susah percaya kepada Tuhan Yesus? Karena ada dua sebab. Yang pertama adalah orang Israel memandang, berpikiran juru selamat atau Mesias itu seperti Musa yang membebaskan nenek moyang mereka di Mesir. Jadi mereka berpikiran Mesias itu juga harus membebaskan bangsa Israel yang saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Dan nyatanya enggak kan? Makanya mereka nggak percaya Yesus. Itu satu penyebabnya. Yang kedua, Tuhan Yesus matinya disalib. Dan salib adalah mati terkutuk. Bapak Ibu. Dan orang Israel jadi nggak percaya Yesus. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Yesus adalah Mesias, juru selamat, matinya jadi terkutuk. Makanya ada ayat yang berkata, salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Gitu loh Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya, batu sandungan. Kenapa? Bagaimana kami percaya Yesus adalah Mesias? Matinya ya terkutuk. Matinya dikutuk oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Lah iya. Jadi nggak mungkin pada saat yang bersamaan Mesias adalah utusan Allah, tapi matinya ya terkutuk oleh Allah. Tuh kan? Jadi masuk logika juga gitu. Makanya salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Amin. Jadi karena dua penyebab inilah, maka orang Yahudi susah percaya kepada Yesus sampai sekarang. Amin Bapak Ibu. Jadi di Israel sana jangan selalu berpikiran mayoritas itu orang Kristen. Tidak, minoritas orang Kristen. Justru orang Palestina itu banyak orang Kristen. Beda dengan pemikiran orang di kita ya, di Indonesia ya. Ya kalau saudara ini bayangkan ya, jadi banyak orang kita ini berpikiran Palestina itu ya kayak mereka ya. Enggak, justru orang Palestina itu banyak orang Kristen. Dan banyak tempat-tempat suci orang Kristen adanya di daerah Palestina. Contoh, Bethlehem. Itu dari mana? Palestina. Nazaret. Itu ada di daerah Palestina. Iya, Bapak. Iya. Betani, ya daerah Palestina. Tuh kan. Iya kan, tapi itulah. Mereka nggak tahu, biarin aja lah. Tapi saudara jadi tahu gitu Bapak Ibu ya. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang ada di dalam hidup orang Kristen yang membuat si pendurhaka itu tidak muncul. Ya, jadi penghalang itu kita. Karena kita punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah membuat pendurhaka itu nggak berani muncul. Tapi ketika kita nanti mengalami pengangkatan, pada saat itulah si pendurhaka itu menyatakan diri. Nggak ada lagi penghalang. Nggak ada lagi Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus juga ikut terangkat. Kok bisa Roh Kudus ikut terangkat pada saat orang Kristen diangkat? Karena orang Kristen adalah bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iya kan, kita bait Roh Kudus kan. Lah kalau bait itu artinya apa? Rumah. Rumah Roh Kudus. Lah kalau rumahnya diangkat,
ya Roh Kudusnya juga ikut. Kayak keong aja, keong. Rumahnya kan dibawa-bawa kan. Kalau suruh angkat rumahnya, ya dia juga ikut terangkat. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Ya Bapak Ibu ya. Iya, haleluya. Nah, Tuhan Yesus Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan ini adalah pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan dimulai pada saat Pentakosta. Roh Kudus turun, maka manusia, murid-murid mengalami Roh Kudus. Itulah saat Pentakosta. Dan pada saat Roh Kudus turun, itulah mulainya pemulihan. Manusia kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Ada Roh Allah di dalam hidup manusia. Kenapa Roh Kudus bisa turun atas manusia saat Pentakosta? Karena sebelumnya darah Yesus telah menguduskan murid-murid. Jadi harus dikuduskan dulu. Dan itulah lewat kematian Yesus. Darah Yesus tercurah, maka semua orang yang percaya Yesus dikuduskan oleh darah Yesus. Dan ketika kita kudus, saat itulah dibuktikan dengan turunnya Roh Kudus atas hidup kita. Sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Dan pada saat Roh Kudus dalam hidup kita, disitulah pemulihan terjadi. Disitulah hidup kita dipulihkan, mengalami kuasa. Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan kita berdoa aja diajari oleh Roh Kudus. Alkitab juga diajari oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mengilhami penulisan Alkitab. Jadi Roh Kudus itu banyak perannya. Bahkan juga Roh Kudus memberikan kita kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kan? Jadi kita kembali berkuasa. Jadi pemulihan itu terjadi pada saat Roh Kudus turun. Coba kita lihat ayatnya Kis 3 ayat 21. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab itu bisa dikhotbahkan ternyata ya, berurutan kan. Iya. Dan bisa kesimpulannya juga Tuhan Yesus kan. Cakep jadinya. Kesannya bisa sepele gitu ya, khotbahkan Tuhan Yesus. Enggak loh Bapak Ibu. Ketika kita mengkhotbahkan Yesus, ada dua berkat besar kita alami. Pendeta alam, jemaat alam. Apa berkat besarnya? Satu, yang sering saya katakan di awal khotbah, kita akan beroleh kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Oke, satu. Yang kedua, hidup kita akan mengalami mujizat. Pelayanan pendeta akan mengalami mujizat. Kenapa? Karena ketika kita khotbahkan tentang Tuhan Yesus turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Ya, Markus 16 ayat 20. Tuh, ya Bapak Ibu. Ya, bahkan yang ketiga, ketika kita mengkhotbahkan Yesus, Tuhan Yesus mengungkapkan banyak rahasia. Ya, kalau kita tidak mengkhotbahkan Yesus, hanya kehidupan sehari-hari, maka di ayat ada berkata, ayat bukan kata saya, ayat berkata pikiran kita tumpul, bahkan pikiran kita seperti berselubung. Jadi nggak ada sesuatu singkatan baru. Iya, jadi korban jadi dangkal, cuma ketawa-ketawa aja. Amin Bapak Ibu ya. Iya, coba kita lihat Kis 3 ini 1. Ini saya bacakan ya. Makanya gereja Mount Hermon walaupun baru juga udah banyak mujizat ya. Iya, Pak Joni apalagi udah ngalami. Ratu Plaza dipulihkan, Lerma, nanti juga Ratu Sayang. Oh semua deh. Bahkan juga Ibu Mariana juga bebas operasi. Banyak mujizat. Iya, bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya khotbahkan Yesus. Itu aja kuncinya. Jadi orang Kristen bukan ngejar mujizat ya, bukan. Kita ngejar Tuhan Yesus. Ketika kita ngejar Tuhan Yesus, mujizat itu mengikuti kita. Berkat mengikuti kita. Kesembuhan mengikuti kita. Kenapa bisa mengikuti kita Pak? Karena di dalam Yesus ada semua. Jadi dapat Yesus dapat semua gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Sama seperti juga orang. Kenapa rebutan menang pilkada? Kenapa? Kalau mereka menang pilkada mereka dapat semua. Dapat fasilitas, dapat gaji, dapat nama besar dan segala macam. Apalagi kita dapat Yesus, dapat semua. Lebih dari menang pilkada. Kenapa? Menang pilkada nggak ada dapat keselamatan, nggak ada kan? Nah, kita dapat Yesus, dapat keselamatan. Luar biasa. Coba kita lihat Kis 3 ayat 21. Ini saya bacakan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala
sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Tuhan Yesus tinggal di sorga. Sampai apa? Segala sesuatu dipulihkan. Siapa yang memulihkan? Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi ada masa tugasnya masing-masing. Allah Tritunggal. Iya Bapak Ibu. Jadi masa perjanjian lama, dominan itu Allah Bapa yang bekerja. Dominan. Tuhan Yesus juga kadang-kadang muncul. Roh Kudus juga kadang-kadang muncul. Cuma kadang-kadang munculnya kayak di simbol. Iya Bapak Ibu. Seperti ketika Daud diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, Roh Kudus dikatakan turun atas Daud. Nah itu kan, jadi dikatakan ada Roh Kudus turun bekerja. Tapi yang dominan adalah Allah Bapa. Lalu Injil, yang dominan adalah Tuhan Yesus. Bahkan dari kelahiran sampai naik ke surga. Tapi Allah Bapa juga ada dinyatakan. Itu khususnya pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Ada terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus juga ada hadir dalam wujud burung merpati. Nah pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Nah inilah perannya Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu ada perannya masing-masing. Dalam perjanjian lama, dalam Injil, dalam surat-surat setelah Pentakosta. Makanya ini ide, tiba-tiba ada ide singkapan dari Tuhan kepada saya. Alkitab itu sebenarnya bisa dibagi atas 3, bukan 2. Sekarang kan kita kenal dibagi perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru kan. Sebenarnya dibagi 3 sesuai dengan peran Allah Tritunggal. Perjanjian lama perannya Allah Bapa. Injil perannya Tuhan Yesus. Surat-surat perannya Roh Kudus. Tuh kan? Iya kan? Iya, kenapa? Surat-surat itu perannya Roh Kudus. Karena saat itu Roh Kudus turun. Tuhan Yesus naik. Ya kan? Jadi ada perannya masing-masing. Iya, makanya luar biasa. Jadi kita acuannya ada dasarnya. Oh iya ya. Allah itu Tritunggal. Iya, makanya harus kelihatan perannya masing-masing Allah itu lewat pembagian di Alkitab. Itu loh Bapak Ibu. Jadi bukan ngawur, bukan ngarang. Tapi sesuai dengan peran Allah Tritunggal. Amin. Kan masuk akal ya. Iya juga ya Pak ya. Mana mungkin ada satu Allah yang nganggur. Masa Roh Kudus nganggur? Yang benar aja. Ada perannya Roh Kudus dan ada catatannya. Oke ya. Nah itulah surat-surat. Oke. Ya ya. Nah cara lihat itu sampai terjadi pemulihan. Pemulihannya apa? Pemulihan dilakukan oleh Roh Kudus pada saat Roh Kudus turun pada saat Pentakosta. Itulah mulai perannya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iya. Nah, si pendurhaka tadi akan dibunuh oleh Tuhan Yesus lewat nafas di mulutnya. Iya, kita loncat saja 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tes 2 ayat 9. Nih, sudah di depan ada, saya bacakan ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana Pak membedakan mujizat palsu dan mujizat asli? Nah, iya kan? Iya kan? Jadi nggak semua mujizat itu saudara itu ada dari Tuhan, bisa juga dari setan. Benar Bapak Ibu? Seperti apa? Contoh. Orang ingin kekayaan ke Gunung Kawi. Nah, itu mujizat untuk berkat tapi dari setan. Gitu kan? Jadi setan juga bisa memberikan mujizat berkat. Buktinya juga di Alkitab ada dikatakan pada saat iblis mencoba Tuhan Yesus, iblis berkata, "Lihat seluruh dunia kemegahannya, aku akan memberikan itu semua kalau engkau menyembah aku." Jadi iblis bisa memberikan kemegahan dunia. Amin Bapak Ibu? Iya bisa. Jadi nggak semua mujizat itu dari Tuhan. Lalu bagaimana Pak membedakan bahwa mujizat itu dari Tuhan? Ketika kita selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus, contohnya saat perjamuan kudus, itu kan tubuh dan darah Yesus. Ketika kita mengalami mujizat kesembuhan, itu bukan mujizat palsu. Kita makan tubuh dan darah Yesus. Amin Bapak Ibu? Itu dari Tuhan.
Amin Bapak Ibu ya. Tapi ketika ada orang hanya doa saja, dia menunjukkan kehebatan dia. Itu bukan dari Tuhan, itu kemanusiaannya dia. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saudara bisa meneliti asli atau tidak. Kita lihat mujizat itu terjadi ketika dinyatakan Yesus atau tidak. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Demikian juga minyak urapan. Ini pengurapan Allah. Ketika terjadi mujizat, seperti tempat mall atau apa diurapi, setan pergi, itu mujizat dari Allah. Kenapa ada pengurapan Allah? Bukan karena ada pendeta yang hebat, dia doain semua jadi hebat pulih. Itu kekuatan manusia, nggak ada dinyatakan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya, tapi ketika kita ngurapi, kita kan ngurapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus diurapi mall ini. Bentuk kemuliaan Allah. Akan kita pakai nama Allah. Berapa Ibu? Nah itu nggak mungkin palsu itu. Karena nama Allah kita pakai. Tapi ketika ada orang, pendeta mungkin, ada yang sok-sokan, dia doa, dia hebat, dia apa. Dia bilang, ini karena Tuhan. Karena saya melakukan apanya Tuhan. Gitu. Nggak pernah dia sebut nama Tuhan. Itu dia palsu. Jadi setan juga bisa memakai pendeta. Setan juga bisa memakai siapapun. Tapi ketika pendeta itu selalu membawa nama Tuhan, ada perjamuan kudus, ada minyak urapan, dan selalu menyebut nama Tuhan, itu pasti mujizat. Jadi gampang ya membedakannya ya. Gampang ya. Iya, jadi mujizat asli adalah ketika kita selalu menyebutkan nama Tuhan sebelum terjadinya mujizat itu. Amin. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, tapi tetap aja ada yang palsu. Amin. Ya, seperti sekarang lah. Ada produk KW. Ada parfum KW. Ada tas yang KW. Tetap ada itu. Haleluya. Dan Allah tetap mengizinkan terjadinya penyesatan itu ya Bapak Ibu ya. Tetap mengizinkan supaya manusia bisa membedakannya lewat apakah nama Tuhan disebut, apakah nama Tuhan ditinggikan atau tidak. Amin. Ya. Nah, pada kitab Wahyu dinubuatkan bahwa akhir zaman orang Kristen tidak lagi berfokus kepada Tuhan Yesus. Nah, ini seringkali disebut-sebut orang ya, adanya tanda 666. Banyak kali orang mengartikan segala macam. 66 itu padahal Alkitab berkata angka manusia, tapi orang mengkaitkan dengan kitab agama tetangga sebelah. Enggak, agama tetangga sebelah enggak ada 666 jumlah pasalnya. Saya pelajari dulu, ada mata kuliahnya dulu. Iya, ada mata kuliah teologinya ada ya. Ya. Jadi angka 66 ini angka manusia karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan tandanya ada pada tangan kanan dan di dahi. Ini juga simbol. Jadi kitab Wahyu itu jangan dibaca harafiah. Tapi harus dibaca ini adalah kitab simbol. Oke, kemarin saya sudah khotbahkan ya rahasia Alkitab ya. Kalau Bapak Ibu belum lihat, ya lihat aja di YouTube ya. Ya, Gereja Spasi Hermon, lihat khotbah tentang rahasia Alkitab. Coba kita lihat Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 18. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi saudara bisa bedain ya, mana mujizat palsu, mana mujizat yang asli ya. Jadi membedakannya secara gampang adalah apakah nama Yesus ditinggikan, disebutkan enggak ketika mujizat itu sebelum terjadi. Ketika disebutkan nama Yesus, itu pasti mujizat asli. Amin. Khususnya kayak perjamuan kudus. Itu kan tubuh dan darah Yesus. Benar kan Bapak Ibu ya? Tapi ketika ada orang aja doa ini tinggi gitu, itu orang itu pendeta mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu bisa diragukan gitu Bapak Ibu ya. Amin. Iya. Jadi ada itu saya lihat di YouTube gitu Bapak Ibu. Wah, ini orang meninggikan dirinya, bukan nama Tuhan yang ditinggikan, tapi dia meninggikan dirinya supaya orang kagum. Wah, hebat pendeta itu, peninjauan urapan Tuhan. Enggak. Jadi ketika mujizat terjadi, harus orang meninggikan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan orang justru memuja-muja pendeta itu.
itu bisa dianggap mujizat palsu. Kenapa? Mujizat itu harus membuat orang menjadi meninggikan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Seperti kita perjamuan kudus, kita mengalami kesembuhan, kan nama Yesus ditinggikan. Itu kan tubuh dan darah Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Kalau hanya sekedar doa-doa saja, orang akan berkata, wih, pendeta itu penuh dengan urapan. Jadi yang ditinggikan siapa? Bukan nama Tuhan, nama pendetanya. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Tapi ketika kita pakai sarana perjamuan kudus dan juga sarana minyak urapan, nama pendeta nggak ditinggikan, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Kenapa? Itu sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu tubuh dan darah Yesus. Jadi nama Yesus yang ditinggikan pada akhirnya. Benar Bapak Ibu? Jadi bukan nama pendetanya. Pendeta itu penuh dengan urapan. Hebat. Banyak kanker sembuh. Itu udah salah itu. Tapi ketika orang sembuh dari kanker, wah, puji nama Tuhan. Ketika ujungnya puji nama Tuhan, itu udah benar. Jadi selalu mujizat itu harus pada akhirnya meninggikan nama Tuhan. Bukan meninggikan nama pendeta. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Makanya kadang-kadang mujizat itu harus ada sarana. Supaya jangan pendetanya itu jadi tinggi hati. Wah ini karena saya, ini karena saya. Itu udah salah itu Bapak Ibu. Harus apa? Harus nama Tuhan ditinggikan. Endingnya harus gitu ya. Iya kan? Jangan saudara jadi silau sama pendetanya. Wih, pendetanya penuh urapan. Salah itu berarti. Seakan-akan pendetanya yang membuat mujizat. Enggak kan? Ya jangan, itu bisa palsu itu. Tapi ketika orang berkata, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, itu benar. Jadi makanya selalu harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Jadi mujizat itu harus pada akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan nama pendeta. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi gitu. Makanya seringkali harus ada sarana supaya jangan nama pendetanya yang menjadi ngetop, ditinggikan. Tapi semuanya selalu berfokus kembali kepada nama Yesus. Luar biasa Yesus. Gitu Bapak Ibu. Oke ya. Coba kita lihat Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ini saya bacakan. Dan ia yang menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Katakan tangan kanan. Tangan kanannya atau pada dahinya. Katakan dahi. Dahi, oke. Ingat ya, tangan kanan dan dahi. Oke, lanjut. 17 Bapak Ibu deh. Bilangan namanya. Ayat 18, ini kuncinya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Tuh kan? Dan bilangannya ialah 660. Jadi bilangan manusia. Tapi nggak tahu gimana. Banyak pendeta berkata itu chip. Gimana lagi hubungannya chip? Nggak ada kan kaitan dengan chip kan? Iya kan? Itu bilangan manusia. Kenapa bilangan manusia 666 itu? Itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Ini Bapak Ibu, bilangan manusia ya. Nah tadi ditaruh di mana? Di tangan kanan, coba ayat 16-nya. Kembali 16, di tangan kanannya dan pada dahinya. Ini punya arti apa? Jadi ini ada simbol juga. Kenapa tanda 66 tadi pada tangan kanan dan pada dahi ya? Saudara tahu artinya apa? Tangan kanan menunjukkan kekuatan. Coba saudara tunjukkan kekuatan kepada orang-orang lain. Pasti tunjuk tangan kanan. Awas kamu ya, benjol. Benar kan Bapak? Benar kan? Jarang kan menunjukkan tangan kiri kan? Ada nggak orang menunjukkan kekuatan dengan tunjukkan tangan kiri? Nggak ada. Apalagi menunjukkan kaki. Nih, hati-hati kamu. Kaki saya ini gede. Ini kaki hebat, sepak bola. Betisnya aja udah kayak sanggul. Saya tendang kamu sampai ke bulan. Nggak ada ya. Tunjukkan kaki kan? Selalu tunjukkan tangan kanan. Ya kan? Nah itu artinya menunjukkan kekuatan. Nah, saya jelaskan lanjutnya. Lalu tanda di mana lagi? Di dahi. Dahi menunjukkan apa? Menunjukkan orang hikmat. Ketika orang menunjukkan mikir, menunjukkan dahi kan? Ada nggak orang menunjukkan perut? Mikir, di perut. Apalagi di dengkul, nggak ada ya.
Oh itu otaknya didengkul. Nggak ada kan? Jadi kekuatan selalu menunjukkan pakai tangan kanan. Hikmat ditunjukkan dengan dahi. Ya itu punya arti apa? Bahwa pada akhir zaman orang Kristen tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah, tapi manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Itulah. Jadi pada akhir zaman orang tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak lagi mengandalkan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, tapi manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Paham Bapak Ibu? Paham? Itu artinya, bukan chip. Aduh, gara-gara chip ini tahu enggak saudara apa dampaknya? Waktu kemarin COVID, banyak orang Kristen nggak mau disuntik vaksin. Iya, itu gara-gara pendeta yang ngawur gini. Iya Bapak Ibu, iya, benar. Kan ngawur kan? Jadi ya ngaco-ngaco gitu Bapak Ibu. Makanya kalau pendeta tuh nggak boleh salah. Karena apa? Kesalahan dia transfer kepada jemaat. Kalau ada ribuan jemaat, kesalahan itu jadi lipat ganda ribuan kali. Bukan gawat kan? Kalau kita sendiri yang salah, berhenti di kita. Tapi kalau pendeta salah, dikhotbahkan lagi. Bisa ribuan orang juga ikut salah. Bukan ngawur kan Bapak Ibu kan? Iya. Makanya pendeta nggak boleh. Haleluya, haleluya. Ya, jadi arti 66 pada tangan kanan dan dahi adalah pada akhir zaman manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah, tapi manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah, itu juga terlihat pada Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berdiri depan pintu mengetok. Ini juga banyak kali orang Kristen salah tafsir ya. Ini gambaran yang jelek ya. Jangan dibeli ya. Kalau ada dibeli ya udah lipat aja, gulung aja, taruh gudang. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu bukan di luar seharusnya. Tempat Yesus ada di dalam rumah, di tengah-tengah rumah. Kenapa ada di luar? Karena pada akhir zaman Tuhan Yesus ditendang keluar oleh banyak gereja dan pendeta. Terbukti. Saudara lihat aja khotbah-khotbah pendeta di YouTube. Sekarang sudah jarang pendeta mengkhotbahkan. Bahkan jarang menyebut nama Yesus di khotbah-khotbahnya. Nggak percaya, buktikan sendiri. Iya. Selalu tentang kehidupan sehari-hari. Orang Kristen harus berdoa. Orang Kristen harus suka menolong. Orang Kristen. Jadi kehidupan sehari-hari. Bukan lagi tentang Yesus. Kasihnya, kemuliaannya, berkatnya. Enggak, jarang lagi. Coba buktikan aja sendiri. Saya enggak ngarang. Buktikan sendiri. Saudara akan kaget. Iya, pendeta saya kok sekarang enggak pernah lagi nyebut nama Yesus. Dan dampaknya. Saudara tahu dampaknya apa? Di gereja itu, pendeta itu, pelayanannya tidak lagi ada mujizat. Yakin saya. Kenapa tidak ada mujizat? Karena mujizat hanya terjadi ketika kita mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus saja. Tapi ketika pendeta khotbah tentang kehidupan sehari-hari, ketawa-ketawa, cikikikan, coba saya perhatikan pelayanannya. Nggak ada pernah ngomong mujizat dalam pelayanan. Coba, nggak ada. Yakin ya, 100%. Iya kan? Ya kan? Makanya khotbah itu tentang Tuhan Yesus. Pasti ada dimeteraikan dengan mujizat. Pasti juga dimeteraikan dengan banyak singkapan. Jadi khotbahnya jadi di dalam gitu. Gitu ya. Makanya juga saya yakin juga pendeta yang mengkhotbahkan angka 66 itu chip. Saya yakin khotbah-khotbah sebelumnya dia pasti khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Benar, yakin saya. Yakin, iya. Keyakinan saya ada dasar ayatnya. Ketika orang tidak mengkhotbahkan Yesus, maka pikirannya akan tumpul dan pikirannya berselubung. Jadi nggak ada singkapan. Dangkal jadinya. Iya benar Bapak. Saudara buktikan aja siapapun pendeta itu. Iya, walaupun itu ketua sinode nggak peduli. Iya Bapak Ibu. Iya, ketika dia tidak mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, saudara lihatlah kualitasnya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, jadinya pendeta harus berfokus kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Ya, Kis 2 ayat 11. Coba kita lihat. Kis 2 ayat 11. Kisah para rasul. 2 ayat 11. Bukan kisah seputar selebritis. Oh enggak, itu beda. Kis 2 ayat 11. Udah di sana saya bacakan ya. Tapi saya surprise juga loh. Ibadah kita yang di Ratu Sayang ya Pak Joni.
Itu viral loh. Iya, hebat, udah 700 viewer. Hebat. Iya. Kenapa ya bisa menarik ya? Saya juga nggak tahu. Mungkin karena ada kata Ratu Sayang atau ada kata Pak Jo Onggo, nggak tahu lah saya. Bisa viral. Hebat. Luar biasa. Kiss 2S11. Iya. Ternyata ada juga orang diam-diam ngikuti juga Ratu Sayang, Ratu Plaza. Ada penggemar tersembunyi. Kiss 2S11. Kiss. Oh tuh udah 800 viewer. Itu kan luar biasa ya. Itu gede itu ya. Kalau levelnya kita gede lah. Kalau orang lain memang ada puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi kalau level kita itu termasuk viral lah. Ya udah 800 viewer kan luar biasa. Jadi rupanya ada orang yang ngintip-ngintip juga Ratu Sayang. Hebat, hebat, hebat. Ya Kiss 2S11, coba kita lihat. Ya, ini saya bacakan. Ini saya bacakan Kiss 2S11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Jadi ini kisah terjadi pada saat Pentakosta. Pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti api. Apa yang terjadi? Nah ini kisah Rasul 2:11. Murid-murid memperkatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Hal yang sama juga andanya pendeta. Ketika kita percaya bahwa hidup kita ada Roh Kudus, maka harus kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Bukan tentang kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Ya ini ayatnya ada menguatkan. Oke Bapak Ibu, iya. Jadi ada dasar ayatnya. Oke, iya. Jadi Pentakosta itu, saat Pentakosta terjadi, murid-murid memperkatakan bukan tentang pelayanan mereka, bukan tentang hidup mereka, bukan tentang kehidupan sehari, bukan, tapi tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Tuh kan, coba kita baca sama-sama di ayat 11, supaya saudara juga menghayati bahwa pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus, murid-murid tidak berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tapi tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ayat 11, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah harusnya inilah yang dilakukan oleh pendeta, orang Kristen. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Pada saat Roh Kudus turun atas kita. Tuh kan? Tapi nyatanya sekarang kehidupan sehari-hari. Itu kan beda kan? Beda kan? Jadi beda dengan Pentakosta kan? Iya Pentakosta perbuatan-perbuatan besar Allah. Dikuatkan lagi pada saat kita disebutkan adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini menjadi ayat terakhir kita. Perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan itulah harusnya yang dikorbankan oleh pendeta-pendeta. Tapi nggak tahu gimana. Sekarang pendeta tidak lagi mengkorbankan tentang perbuatan besar Allah. Tapi sekarang perbuatan sehari-hari manusia. Beda banget. Iya Bapak, iya. Nih, 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat terakhir kita ya. Nah, makanya cakep. Jadi dasar saya mengingatkan pendeta untuk bicara tentang Allah dan Tuhan Yesus. Ini ada ayatnya, ada 2 ayat. Kis 2 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Oke. Iya, bertobatlah pendeta. Haleluya. Oke. Nih, 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Saya bacakan ya. Atau kita baca sama-sama lah. Kita baca sama-sama supaya saudara juga menghayati. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya aja. Jadi apa tugas kita sebagai imamat yang rajani? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, tuh kan? Ya kan? Jadi salah kan pendeta ya? Bukan mengkorbankan tentang Allah kan? Salah.
Allah. Tapi mereka mengkorbankan kehidupan sehari-hari kan. Oh, ada ayatnya. Saya bukan ngawur kan. Iya kan? Iya, jadi ada dasar ayatnya bahwa orang Kristen harus korban tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Bukan kehidupan sehari-hari ya. Bukan cekikikan terus ya, enggak ya. Iya. Itu berbahaya tuh. Kalau kita korbankan kehidupan sehari-hari. Ya, itu ada pengalaman saya, Bapak, pengalaman ya ironis lah. Dulu ketika saya menempuh pendidikan doktor teologi ya, ada dosen saya, doktor lulusan Amerika. Dia khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Dampaknya apa? Dampaknya dia dengari khotbah tetangga sebelah, imam tetangga sebelah, karena bagus khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Lalu siangnya, sorenya dia khotbahkan di gerejanya sendiri, tuh kan? Jadi dia nyontek tetangga sebelah. Kenapa bisa dia nyontek tetangga sebelah? Karena tentang kehidupan sehari-hari. Coba tentang Yesus. Kan gak mungkin tetangga sebelah khotbah tentang Yesus kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Tapi kalau kehidupan sehari-hari, ya mungkin. Makanya bisa dicontek, copy paste gitu. Dia puja-puja lah gitu. Aduh gimana itu. Harus bertobat itu ya Bapak Ibu. Iya. Ya oke Bapak Ibu ya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari pendeta sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 11, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9, mari selalu khotbahkan tentang Tuhan Yesus saja. Khotbahkan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.